Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang soal kimia pada tryout pertama. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Untuk soal yang pertama, di sini ada pertanyaan, hasil pelapukan jasad remik baik hewan maupun tumbuhan yang terkubur dalam kerak bumi selama jutaan tahun sering dinamakan. Nah, ini adalah penjabaran dari pengertian minyak bumi. Berikutnya, soal yang kedua. Berikut yang termasuk contoh dari alkana. Nah, di option itu ada 5 pilihan jawaban. Kalian disuruh memilih manakah yang termasuk dari senyawa alkana. Kita bisa melihat di sini ya. Cluenya adalah yang termasuk dari senyawa alkana yang memiliki akhiran ana. Nah, dari kelima option ini, yang memiliki akhiran ana adalah option A, yaitu dekana. Berarti jawabannya adalah dekana. Untuk soal berikutnya, berdasarkan jenis ikatannya, senyawa hidrokarbon dapat dibagi menjadi 2, yaitu hidrokarbon jenuh dan kalau soal ini termasuk soal mudah, jawabannya sudah terlihat, yaitu hidrokarbon tak jenuh. Berarti jawabannya adalah yang E. Untuk soal berikutnya, di sini pertanyaannya di bawah ini manakah yang merupakan pengertian basa menurut Arrhenius? Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita harus paham bagaimanakah teori asam basa menurut Arrhenius. Asam menurut Arrhenius merupakan senyawa yang dalam air melepaskan ion H+, sementara basa dalam air melepaskan ion OH-. Dan untuk pertanyaan ini yang ditanyakan, manakah di bawah ini yang merupakan senyawa basa? Berarti jawabannya adalah yang B, yang dalam air melepaskan ion OH-. Untuk pertanyaan berikutnya hampir sama seperti yang tadi, cuman bedanya di sini yang ditanyakan manakah yang merupakan senyawa asam. Kalau basa yang dalam air melepaskan ion OH-, berarti kalau asam yang dalam air melepaskan ion H+. Masuk ke soal berikutnya, yaitu tentang penerapan pH. Berikut ini yang bukan merupakan penerapan pH dalam kehidupan sehari-hari adalah, di sini ada 5 option, nanti kita akan memilih manakah yang kira-kira tidak sesuai dengan penerapan pH. Yang pertama, penggunaan magnesium oksida untuk obat MAH. Magnesium oksida memiliki kandungan baksa yang bisa untuk mengobati asam lambung. Option B, proses pembuatan gula dari sari tebu. Untuk option B, di sini tidak memerlukan pengaruh pH. Option C, penggunaan kapur untuk menetralkan tanah pertanian. Kandungan basa dalam kapur bisa untuk menetralkan kadar keasaman dalam tanah. Option D, pengecekan kualitas air minum di PDAM. Kualitas air minum yang baik adalah yang memiliki pH netral atau pH sama dengan 7. Untuk option E, pengolahan air limbah yang dibuang ke lingkungan. Kadar pH limbah yang aman untuk lingkungan adalah antara pH 6,5 sampai 8,5. Dari pembahasan option, kita bisa memilih yang kira-kira tidak sesuai dengan penerapan pH adalah option B, karena proses pembuatan gula tidak memerlukan kadar pH. Masuk ke soal berikutnya, yaitu kita diberikan data hasil pengujian larutan dengan kertas lakmus merah dan biru. Sebelum membahas soal ini, kita akan masuk materi dulu bagaimana penggunaan kertas lakmus merah dan biru dalam uji larutan. Untuk senyawa asam, jika dia diberi lakmus merah, maka kertasnya akan tetap merah. Sementara jika diberi lakmus biru, kertasnya akan berubah menjadi merah. Kalau senyawa basa diberi lakmus merah, kertas lakmusnya akan berubah menjadi biru. Sementara lakmus biru akan tetap berwarna biru. Sedangkan untuk senyawa yang netral, jika diberi lakmus merah, warnanya tetap merah, diberi lakmus biru, warnanya juga tetap biru. Nah, sekarang kita akan menjabarkan masing-masing dari kelima larutan ini.
Untuk pembahasan masing-masing larutan, kita bisa melihat dari uji coba lakmusnya. Berdasarkan tabel bisa terlihat untuk larutan P itu adalah senyawa asam, larutan Q senyawa basa, larutan R senyawa asam, larutan S netral, dan larutan T adalah senyawa basa. Berdasarkan uji coba lakmus, dari soal itu berarti kita bisa menjawab manakah larutan yang mengandung asam, berarti jawabannya adalah senyawa P dan R. Pertanyaan berikutnya, untuk memperoleh garam murni dari air laut dapat dilakukan dengan cara, di sini ada 5 pilihan jawaban, manakah yang sesuai? Garam murni itu diperoleh dengan cara penguapan, berarti jawabannya adalah kristalisasi, yaitu proses pemisahan campuran melalui penguapan. Untuk soal berikutnya, diketahui sebuah tabel yang mana di tabel itu ada rumus kimia dan nama senyawa. Kita disuruh memilih manakah pasangan nama senyawa dan rumus kimia yang benar. Untuk H2O, itu yang betul adalah dihidrogen monoksida. Untuk N2O3, itu adalah dinitrogen trioksida. Untuk CO, karbon monoksida. Untuk CCl4, karbon tetraklorida. Untuk P2O5 adalah difosfor pentaoksida. Berarti pasangan nama senyawa dan rumus kimia yang benar ditunjukkan oleh nomor D, 2, dan 5. Untuk soal berikutnya, di sini kita masuk ke materi lambang atom. Diketahui suatu lambang atom dan yang ditanyakan adalah berapa banyaknya proton, neutron, dan elektron. Pada lambang atom, angka yang ada di atas itu menunjukkan nomor massa, sementara angka yang ada di bawah itu menunjukkan nomor atom yang nilainya sama dengan proton dan elektron. Sementara neutron itu adalah hasil pengurangan dari angka yang di atas dikurangi angka yang di bawah. Untuk pembahasan soal ini, angka yang di atas itu adalah 127, itu adalah nomor massanya. Sementara angka yang di bawah itu adalah 53, itu adalah nomor atom yang nilainya sama dengan proton dan sama dengan elektron. Sementara untuk neutronnya itu adalah 127 dikurangi 53, yaitu 74. Jawabannya berarti yang C. Masih soal yang sama tentang lambang atom. Di sini diketahui unsur Zn atau Seng. Seng mempunyai nomor massa 65, sementara nomor atomnya 30, yang mana 30 ini sama dengan nilai proton dan sama dengan nilai elektron. Sementara untuk neutronnya berarti 65 dikurangi 30, yaitu 35. Berarti Zn mempunyai 30 proton, 35 neutron, dan 30 elektron. Jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya yaitu unsur S atau sulfur, nama lainnya belerang. Belerang mempunyai nomor massa 34, nomor atomnya 16, berarti nilai proton dan elektronnya juga sama yaitu 16. Untuk neutronnya 34 dikurangi 16, berarti jawabannya 18. Untuk unsur di atas memiliki 16 proton, 16 elektron, dan 18 neutron. Suatu unsur memiliki konfigurasi elektron 288. Atom unsur tersebut terdapat dalam, sebelum kita bisa menjawab terdapat dalam golongan dan periode berapakah konfigurasi tersebut, kita akan menjelaskan tentang pengertian golongan dan periode. Golongan itu adalah banyaknya jumlah elektron yang ada di kulit terakhir, sementara periode banyaknya kulit. Dan untuk golongan A itu terletak pada periode 1 sampai 3. Dan jika jumlah periodenya lebih dari 4, maka jumlah elektron di dua kulit terakhirnya kurang dari sama dengan 10,
dan lebih dari sama dengan 21. Sementara golongan B terletak di periode keempat atau lebih. Dengan syarat, golongan B itu jumlah elektron di dua kulit terakhirnya ada di antara 11 sampai 20. Untuk konfigurasi elektron 288 berarti mempunyai 3 kulit. Kulit pertama terisi 2 elektron, kulit kedua terisi 8, kulit ketiga terisi 8. Berarti soal ini terletak di periode ketiga karena mempunyai 3 kulit. Dan golongannya terletak di golongan 8 karena kulit terakhir terisi 8 elektron. Dan karena hanya terdapat 3 kulit, berarti otomatis untuk soal ini langsung berada pada golongan A. Jadi jawabannya adalah konfigurasi elektron 288 terletak pada golongan 8A periode 3. Untuk soal berikutnya, diketahui suatu unsur dengan nomor atom 16 dan memiliki konfigurasi elektron 286. Sama seperti soal sebelumnya, kita jabarkan per golongan dan periode. Untuk konfigurasi elektronnya, hanya terdiri dari 3 kulit, berarti otomatis untuk unsur ini dia terletak pada periode 3. Dan kulit terakhirnya hanya terisi 6 elektron, berarti untuk unsur ini dia terdapat di golongan 6. Karena periodenya hanya 3, yang artinya dia di bawah 4, otomatis akan langsung masuk golongan A. Jadi jawaban untuk soal ini adalah terletak pada golongan 6A periode 3. Soal berikutnya kita masuk penemuan teori atom. Pertanyaannya adalah, orang yang pertama kali menemukan atom adalah. Di sini ada teori penemuan atom, ada 4 teori, kalian bisa dibaca dulu ya. Dan jawabannya bisa langsung terlihat, untuk penemu atom pertama itu adalah John Dalton, berarti jawabannya yang E. Masih tentang teori penemuan atom, pertanyaan berikutnya adalah inti atom tersusun dari. Nah, di sebelah itu ada teori penemuan atom, kalian bisa baca ya. Kita lihat penemu atom yang ketiga, yaitu Rutherford. Rutherford ini dia adalah penemu inti atom. Di situ dijelaskan kalau inti atom itu terdapat 2 muatan, yaitu proton dan neutron, yang mana proton memiliki muatan positif, sementara neutron dia bermuatan netral. Berarti untuk soal ini jawabannya adalah yang D, proton dan neutron. Masuk ke soal berikutnya, di bawah ini penemu atom yang menemukan inti atom. Seperti yang kita bahas di soal sebelumnya, penemu inti atom itu bisa dilihat di nomor ketiga, yaitu Rutherford. Berarti jawabannya adalah yang E. Berikutnya, pernyataan tentang atom menurut Niels Bohr yang benar adalah Niels Bohr itu merupakan penemu atom keempat, yang mana dia menjelaskan bahwa atom itu memiliki kulit atom untuk lintasan elektron. Berarti untuk soal ini jawabannya adalah yang D. Elektron menempati lintasannya yang disebut sebagai kulit atom. Masih tentang teori atom ya, dan di sini pertanyaan berikutnya yaitu model atom menurut Thomson. Kira-kira Thomson itu menjelaskan model atom seperti apa sih? Nah, di materi pembahasannya, di teori penemuan atom, untuk yang nomor 2 itu dijelaskan kalau Thomson itu adalah penemu elektron. Menurut Thomson, elektron itu tersebar di dalam atom, yang mana menyerupai bentuk seperti roti kismis. Berarti untuk pertanyaan ini, jawaban yang tepat itu adalah atom memiliki elektron yang tersebar di permukaannya seperti roti kismis. Jawabannya adalah A. Soal berikutnya, yang termasuk senyawa organik adalah ada 5 option dan kita disuruh memilih manakah yang termasuk senyawa organik. Senyawa organik itu apa sih? Senyawa organik adalah senyawa yang mempunyai unsur karbon. Nah, kita bahas satu-satu dari kelima option itu manakah yang memiliki unsur karbon.
Gula pasir memiliki senyawa bentuknya C6H12O6. Sementara asam sulfat senyawanya adalah H2SO4. Asam nitrat HNO3. Asam klorida HCl, sementara aluminium hidroksida AlOH 3 kali. Berarti untuk soal ini, jawaban yang tepat manakah yang merupakan senyawa organik, yaitu gula pasir, karena di senyawa gula pasir dia memiliki unsur C. Pertanyaan berikutnya diberikan tabel uji coba lakmus, sama seperti soal yang sebelumnya. Nah, di sini pembahasannya adalah larutan P itu dia memiliki sifat senyawa asam, larutan Q senyawa basa, larutan R asam, larutan S bersifat basa, sementara larutan T dia bersifat netral. Pertanyaannya, data hasil pengujian larutan dengan kertas lakmus merah dan biru, manakah yang merupakan larutan yang mengandung senyawa basa? Berdasarkan data tabel, berarti jawabannya adalah yang B, yaitu senyawa Q dan senyawa S. Soal berikutnya tentang penjernihan air dengan cara melewatkan air melalui pasir, kerikil, dan ijuk menggunakan prinsip pemisahan campuran secara. Kalau misalnya kita menjernihkan air dengan berbagai media, berarti itu adalah pemisahan campuran secara penyaringan. Untuk soal ini jawabannya berarti yang D. Di antara campuran berikut yang merupakan campuran homogen adalah, sebelum menjawab, kita bahas dulu campuran homogen itu yang seperti apa sih? Campuran homogen adalah campuran yang tidak terlihat lagi bidang batasnya, atau dalam arti campuran homogen itu bisa tercampur semua tanpa terlihat bedanya. Contohnya adalah larutan gula, atau larutan air ditambah sirup, maupun larutan air ditambah alkohol. Berarti untuk jawaban soal ini, manakah yang termasuk campuran homogen? Jawabannya adalah yang B, air dengan alkohol. Masuk ke soal berikutnya, warna baju lama kelamaan akan memudar karena deterjen. Perubahan warna baju termasuk, di sini kita diberi pilihan 5 jenis perubahan. Manakah kira-kira yang sesuai dengan soal? Ada 2 perubahan yang akan dipelajari, yaitu yang pertama perubahan fisika, perubahan yang hanya merubah bentuk tanpa merubah zat yang terkandung di dalamnya. Dan yang kedua adalah perubahan kimia, perubahan yang tidak hanya merubah bentuk, tapi juga merubah zat yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan soal, warna baju lama-kelamaan akan memudar, itu karena terjadi perubahan zat. Berarti pilihan jawabannya yang memungkinkan adalah B, perubahan kimia. Selanjutnya adalah, berikut ini adalah ciri-ciri unsur logam kecuali. Nah, sebelum menjawab, kita bahas dulu apa itu ciri-ciri logam. Yang pertama adalah berkilau atau mengkilat. Yang kedua, memiliki ikatan antar logam yang kuat. Yang ketiga, dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Yang keempat, dapat menghantarkan panas. Yang kelima, malleable atau dapat ditempa. Yang keenam, berbentuk padat. Berdasarkan soal itu, yang termasuk ciri-ciri logam kecuali adalah yang C, isolator. Karena isolator adalah lawan dari konduktor, yaitu tidak bisa menghantarkan listrik. Selanjutnya adalah di bawah ini yang merupakan contoh senyawa asam. Ada 5 pilihan, kita disuruh memilih manakah yang termasuk senyawa asam. Senyawa asam yang memiliki rasa masam. Dari kelima option berarti jawabannya adalah A, air jeruk. Soal berikutnya, unsur-unsur yang mempunyai lambang unsur Be, B, dan Br berturut-turut adalah Be itu merupakan lambang dari unsur berilium, B merupakan lambang dari unsur boron, Br adalah lambang dari unsur brom. Berarti jawaban yang tepat adalah option A. Soal berikutnya, komponen penyusun warna tinta hitam dapat dipisahkan dengan cara ada berbagai pilihan pemisahan campuran. Di sini, berdasarkan materi yang terlampir di samping, kita bisa melihat komponen penyusun warna tinta hitam bisa dipisahkan menggunakan cara kromatografi. Soal selanjutnya adalah
zat tunggal terdiri dari. Nah, kita kembali ke materi dulu. Materi itu terbagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terbagi menjadi dua lagi, yaitu unsur dan senyawa. Sementara campuran terbagi menjadi tiga, larutan, koloid, dan suspensi. Untuk menjawab pertanyaan soal ini, berarti zat tunggal itu terdiri dari unsur dan senyawa. Soal berikutnya, ciri suatu materi yang dapat diamati tanpa merubah zat yang menyusun materi tersebut adalah sifat. Seperti soal sebelumnya yang kita bahas, berarti soal ini jawabannya adalah fisika, karena tanpa merubah zat yang menyusun materi. Selanjutnya, di antara kelompok zat berikut ini yang ketiganya tergolong unsur adalah. Nah, kita bahas materi unsur dulu. Unsur itu adalah zat tunggal yang tidak bisa diuraikan lagi. Contohnya ada belerang, seng, besi, hidrogen, aluminium, dan yang lainnya. Berarti berdasarkan soal itu, yang ketiganya termasuk unsur adalah yang B, belerang, seng, dan besi. Soal berikutnya, zat-zat di bawah ini yang merupakan unsur adalah, kita bahas dari option pertama, yaitu hidrogen. Hidrogen termasuk jenis unsur, air sirup termasuk campuran, air murni campuran, tanah juga campuran, udara campuran. Berarti jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, unsur-unsur di bawah ini yang merupakan unsur logam adalah, untuk besi itu logam, uranium non-logam, fosfor non-logam, selenium non-logam, arsenikum juga non-logam. Berarti jawabannya adalah A, yaitu besi. Di bawah ini yang merupakan beberapa contoh perubahan kimia, kecuali kita akan membahas untuk masing-masing optionnya. Untuk yang A, susu menjadi tahu itu termasuk perubahan kimia. Untuk yang B, proses pelapukan kayu itu juga termasuk perubahan kimia. Untuk yang C, kedelai menjadi susu juga termasuk perubahan kimia. Untuk yang D, kayu menjadi meja itu adalah perubahan fisika. Untuk yang E, umbi alang-alang menjadi gula itu adalah perubahan kimia. Jadi kesimpulannya, di bawah ini yang merupakan contoh perubahan kimia, kecuali yaitu jawabannya D, kayu menjadi meja. Untuk soal berikutnya, air sirup, air teh, dan udara merupakan contoh dari. Nah, kita bahas materi lagi. Unsur itu adalah zat tunggal yang tidak bisa diuraikan lagi. Sementara senyawa, zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua zat atau lebih, atau gabungan dari beberapa unsur. Sementara campuran, zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua zat atau lebih yang masih memiliki sifat asalnya. Berdasarkan soal, berarti air sirup, air teh, dan udara termasuk ke dalam contoh dari campuran, yaitu jawabannya B. Soal berikutnya, ini kita masuk ke soal yang gampang. Ada 3 macam wujud materi, yaitu padat, cair, dan gas. Untuk soal selanjutnya, materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Selanjutnya, partikel penyusun inti atom adalah. Materi ini sudah dibahas di soal sebelumnya, yang mana inti atom itu ditemukan oleh Rutherford. Dan inti atom terdiri dari dua muatan, yaitu proton dan neutron. Soal berikutnya, kelompok senyawa berikut yang kesemuanya berikatan kovalen adalah. Untuk cara cepatnya atau clue-nya, senyawa yang berikatan kovalen adalah salah satu contohnya memiliki unsur H. Dari kelima option itu, kita ambil pilihan manakah senyawa yang memiliki unsur H atau hidrogen, yaitu jawabannya ada di option A, HCl dan H2O. Masuk ke soal terakhir, perhatikan perubahan materi berikut. Ada 5 jenis perubahan dan kita disuruh menentukan manakah yang termasuk perubahan fisika. Yang pertama, timah melebur itu termasuk perubahan fisika. Yang kedua, kertas terbakar itu termasuk perubahan kimia. Yang ketiga, lilin meleleh termasuk perubahan fisika.
Yang keempat, kayu melapuk termasuk perubahan kimia. Yang kelima, kapur barus menyublim itu termasuk perubahan fisika. Dari pembahasan kita bisa melihat yang termasuk perubahan fisika ditunjukkan oleh nomor 1, 3, dan 5 atau jawabannya adalah di option C. Itulah pembahasan soal tryout pertama untuk mata pelajaran kimia. Selamat belajar dan semoga sukses untuk ujiannya.